Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Aditya di Jarak Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, siapakah beliau? Selamat datang Pak di acara kita di Jarak Podcast. Ya, terima kasih diundang, kehormatan ini bagi saya. Nah, kita kan kemarin sudah melaksanakan musyawarah nih. Ya. Apa sih garis besarnya dari musyawarah ini, Pak? Ya, saya mulai dari latar belakang. Siap. Kenapa Munaslup ini diperlukan musyawarah luar biasa Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile. Dulu kita berdiri tahun 90 dan kemudian kita mendirikan Peradi tahun 2010. Siap. Ya. Jadi kemudian yang membidani juga ada 8 organisasi advokat, ya. Karena kita mau mewujudkan cita-cita menjadi satu-satunya advokat di seluruh Indonesia supaya mempunyai kekuatan sebagai salah satu pilar penegak hukum, disebut catur wangsa. Ketika lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, maka pada saat itu juga kita harus menyikapi perintah dari Undang-Undang Advokat selambat-lambatnya 2 tahun harus berdiri organisasi untuk wadah tunggal sebagai sarana berorganisasinya para profesional advokat. Lalu kemudian kami AAI ini pada Munas 2022, saya sudah menyelenggarakan Munas. Pada masa itu ada COVID, udah 3 kali tunda. Lalu kemudian kita bikin Munas, ketuanya tidak muncul, lalu wakil ketuanya menyelenggarakan Munas, wakil ketua umum, dan itu sah secara undang-undang. Lalu kita daftarkan di Depkumham. Setelah kita daftarkan, sahlah AAI ini sebagai badan hukum perkumpulan. Nah, badan hukum perkumpulan ini didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dasarnya adalah Undang-Undang Ormas nomor 17. Nah, akhirnya terdaftarlah AAI, pendek cerita. Namun kemudian muncul 2 lagi penyelenggaraan Munas. 1 Munas di Makassar, 1 Munaslup di Bogor. Di Makassar waktu Munas di 2022 di Bandung yang diundang oleh DPP, saya dipilih menjadi ketua. Nah, itu yang saya katakan tadi, saya daftarkan ke Depkumham. Lalu kemudian pada beberapa bulan kemudian muncul Munas bulan Juni kalau tidak salah, bulan Maret apa bulan Juni, muncul Munaslup Munas, kalau saya sih mengatakan Munas lain atau Munas tandingan lah, supaya bagi saya sih kalau sudah terbentuk dan sudah, apalagi kita waktu itu sudah terdaftar di Depkumham, tetapi ternyata juga hasil Munas itu didaftarkan lagi menjadi ada pengurus lain AAI. Lalu kemudian muncul Munaslup. Waktu Munaslup di Makassar itu terpilih Arman Hanis. Nah, dibikin lagi Munaslup di Bogor, bahkan lebih awal, kira beda 8 hari, beda beberapa hari aja pada bulan Juni itu. Selenggarakan, dipilihlah Ranto sebagai ketua umum. Setelah perjalanan 2 tahun, saya waktu itu juga begitu muncul yang 2 ini, ketua Arman Hanis, ketuanya Ranto, jadi ada 3 pengurus nih. Ada 3 pengurus AAI. Jadi, dan ketiga-tiganya ini terdaftar
Padahal peraturan perundang-undangan mengatakan, baik peraturan Menteri Hukum dan HAM maupun undang-undang Ormas, dilarang mendaftarkan badan hukum dengan pengurus yang berbeda menggunakan nama yang sama. Itu dilarang. Ada kata larangan. Terus, tetapi kok kenapa Menteri bisa menerbitkan? Ya kan? Kita juga kan dengar ada statement nih dari Pak Jadi Menteri. kita menganggap ada tiga organisasi pada waktu itu yang timbul, yang muncul. Jadi saya pikir ini adalah pelanggaran hukum, maka saya seret ujiannya, saya uji kebenaran ini lewat pengadilan, karena kita semua adalah para yuris, advokat ini para yuris. Dia harus taat hukum, taat asas. Kita tidak boleh benar sendiri menurut kita, paling tidak ada kepastian hukum. Lalu saya gugat SK-SK yang timbul yang lainnya ke pengadilan TUN. Di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, saya menang. Semua SK lainnya dibatalkan. Nah, tetapi sebelum itu mempunyai kekuatan hukum tetap putusan di Mahkamah Agung, saya sudah mengajak yang dua lagi itu karena saya sudah sangat yakin karena ada larangan undang-undang membuat organisasi pengurus berbeda dengan nama yang satu, singkatan yang satu, NPWP-nya satu, tapi pengurusnya beda-beda. Itu menurut saya anarkisme yang dipraktekkan oleh pemerintah, dalam hal itu Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi waktu itu zaman Lawli, Pak Yasona Lawli. Tapi kita sudah kirim keberatan. Bahkan sebelum yang dua lagi mendaftarkan, kita sudah kirim peringatan. Kami sudah mendaftarkan, kami mendengar ada munaslup lain, ada munas lain. Tolong jangan memakai nama yang sama. Tetapi tidak dihiraukan. Kita lakukan pemblokiran, diwajibkan bayar biaya PNBP untuk memblokir. Kita bayar itu, kita menjadi pemasukan ke negara. Tetapi apa yang terjadi? Muncul juga SK buat. Jadi pemerintah punya produk yang menghancurkan organisasi. Perpecahan itu terjadi adalah produk dari pemerintah sendiri. Nah, kita sudah kirim surat, kita sudah blokir, muncul juga. Jadi tidak ada gunanya lembaga, tidak ada gunanya kita membayar. Nah, itu sejarahnya. Tapi karena saya adalah termasuk pendiri AAI. AAI adalah salah satu organisasi pendiri Peradi. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, organisasi kode etik advokat yang ditulis dalam undang-undang itu sementara belum terbentuknya wadah tunggal dijalankan oleh 8 organisasi. 8 organisasi itu yaitu adalah pendiri yang ada itu salah satunya adalah AAI. Di dalam undang-undang itu tidak ada kata Peradi. Tidak ada kata Peradi. Jadi kalau dibilang ada yang mengatakan state organ, nanti kita akan bahas sendiri. Tetapi itulah cikal bakalnya. Kenapa munaslup kita? Saya sudah ketika masih mau memasuki putusan pengadilan tinggi, karena saya sangat yakin bahwa ini akan nanti menjadi saya yakin betul ini akan menang. Nggak mungkin ada hakim membiarkan ada 3 pengurus dengan satu nama organisasi. Apalagi ketiga-tiganya terdaftar. Karena saya pendaftar duluan dan semua prosedur saya tempuh dengan baik dan tidak ada yang cacat di situ, maka yang SK lainnya itu dibatalkan. Nah, karena itu jadilah akhirnya saya undang teman-teman, kebetulan masih lebih junior dari saya, lebih mudah saya ngajaknya, karena memang AA ini mempunyai kemesraan. Karena di dalam kemesraannya itu kita masih ada jiwa-jiwa dan hasrat untuk bersatu, kuat gitu. Dan saya tanya di floor juga kuat, tapi katakanlah kalau pengikut yang ada di grup saya itu mengatakan, oke, bisa saja kita menjadi satu, tetapi ketuanya harus Bang Palmer. Gitu. Waduh, ini menjadi berat. Saya pikir juga kenapa mesti saya? Pokoknya gini aja lah, kita pilih aja yang baru. Syaratnya semua ketua umum yang ada sekarang ini, ya Ranto, ya Arman Hanis, tidak boleh mencalonkan diri dan tidak boleh menggadang-gadang. Jadilah kami buat MOU, penyelenggaraan munaslup bersama. Gitu. Jadi itulah cikal bakalnya kenapa munaslup. Karena di dalam MOU itu diwajibkan terhitung sejak ditandatanganinya MOU
ketiga pengurus ini wajib menyelenggarakan munaslupnya masing-masing, diatur di pasal 2-nya. Ya. Terhitung, jadi limitatif ada, jadi ini nggak bisa nggak bisa kita bilang udah abaikan aja, karena namanya sudah tertulis dan ditandatangani, tidak bisa kita rubah-rubah. Nah karena itu saya undanglah munaslup, dan kedengarannya Arman Hanis sudah mengundang munaslupnya juga di Februari 2025. Tetapi harapan saya limit dan target waktu terselenggaranya munaslup itu sudah harus dicapai jauh sebelum hari H, itu bulan Juni, karena di MOU dibatasi maksimum paling lambat harus tercapai bulan Juni 2025. Munaslup bersama rekonsiliasi itu harus sudah ada. Sudah harus terselenggara. Harus terselenggara. Ya. Nah, gini juga Bang, kita kan kemarin ini ada statement dari Bapak Menteri yang masalah peradi itu. Tanggapannya Abang gimana Bang? Ya baik. Saya kira ketidakpahaman dari Menteri Yusril, pertama ada unsur arogansi di dalamnya. Ya kita tahu bahwa sekarang wakil menteri kan ada Otto Hasibuan, ya wakilnya Menko. Jadi terkesan kental ini membawa masalah wadah tunggal tidak wadah tunggal ini, state organ atau tidak state organ ini syarat dengan kepentingan politik. Kalau pejabat umum ini harus sifatnya mengayomi menteri. Kalau saya bilang si Yusril setelah membuat selaku pejabat negara telah menciptakan kegaduhan di kalangan advokat dan keresahan. Sehingga kemarin itu pun menjadi kebetulan kita sedang munaslup kemarin mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal ditutup kemarin, tanggal 13 hari ini kita sudah caw. Terus salah satu rekomendasi dari munaslup kepada ketua umum adalah supaya itu disomasi menterinya. Supaya menterinya disomasi. Saya pikir itu beralasan. Tetapi mungkin saya tidak pilih mungkin somasi lah ya. Mungkin saya akan ajak Pak Yusril berdiskusi untuk kalau memang disebut advokat itu sebagai state organ, harusnya yang didahulukan dengan perubahan undang-undang. Ya kan? Nah, beliau walaupun titel akademiknya doktor dan menyandang pengajar profesor, tetapi tidak menguasai semua hal. Kita perlu tanya, dan saya yakin Yusril tidak pernah baca Statblad 1870 yang memerinci apa itu perkumpulan, apa itu perkumpulan profesi. Nah, kalau dikatakan kalau diangkat misalnya ada satu state organ berdasarkan putusan MK, ya beliau sebenarnya sangat paham apa yang dimaksud dengan karena beliau jurusannya di urusan tata negara. Jadi paham betul apa itu fungsi daripada Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak membuat norma, dia hanya menguji keabsahan dari satu undang-undang. Nah, terlepas dari itu, undang-undang sendiri mengatakan, Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003, di situ ada 8 organisasi, salah satunya AAI. Nah, kalau dibilang berdasarkan uji material terhadap yang dilakukan MK terhadap undang-undang advokat. Undang-undang advokat itu ada 8 organisasi sambil menunggu terbentuknya wadah tunggal. Wadah tunggal harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 tahun. Kalau dia bilang peradi itu state organ, bahwa itulah lembaga bagian daripada badan negara atau body daripada organ penegara, saya katakan untuk membuat satu lembaga katakanlah peradi, ada undang-undang yang mengatur tentang peradi tidak? Kalau kita dirikan satu kabupaten, ada undang-undangnya. Kalau kita berikan bank dagang negara misalnya dulu, ada undang-undangnya. Semua didasarkan pada undang-undang. Itu baru state organ. Nah, peradi kapan punya undang-undang?
Yang ada undang-undang advokat. Ya. Undang-undang advokat nomor 8 itu ada 8 organisasi yang boleh menjalankan fungsi organisasi sampai terbentuknya wadah tunggal. Ngerti nggak itu? Ya. Jangan melihat sepotong. Putusan MK itu mengenai satu bidang kecil. Ya. Tidak mengenai undang-undang secara keseluruhan. Peradi berdiri sudah lebih dari 2 tahun sejak undang-undang ada. Jadi kalau itu yang dimaksud sebagai wadah tunggal, bukan berdasarkan undang-undang itu, karena limitatif, dibatasi. Wadah tunggal selambat-lambatnya harus ada 2 tahun sejak diundangkannya undang-undang. Nah itu tidak ada, berarti tidak ada. Yang kita garis bawahi adalah kok jadi diskriminatif, kok menjadi parsial. Pejabat publik tingkat menteri kok berpikirnya parsial, pengkotak-kotakan, menciptakan kegaduhan. Itu yang dinyatakan yang tercipta oleh pernyataannya dari Yusril yang adalah juga profesor. Dia tidak mengerti keadaan ada masyarakat loh, real. Di Indonesia ini ada sekarang 100 organisasi advokat lebih bahkan. Ya lebih kurang 100 lah. Apa mereka itu yang sudah berjalan profesi organisasinya mereka itu, yang 100 itu menjadi ormas? Juga tidak benar. Saya mau pastikan bahwa Peradi adalah ormas secara hukum. Kenapa? Pertama, undang-undang tidak membedakan ormas perkumpulan, karena undang-undang itu hanya mengatakan 3 undang-undang ormas. Perkumpulan yang berbasis anggota sama seperti Peradi. Dia bukan juga perkumpulan yang berdasarkan penyertaan modal seperti yayasan. Dan dia juga bukan perkumpulan keagamaan. Yang 3 ini yang disebut dengan perkumpulan berbadan hukum. Karena Peradi mendaftarkan diri sebagai badan hukum menggunakan undang-undang ormas. Yusril harus tahu itu dan mau berdiskusi soal kita mengenai itu. Menurut saya sih sebaiknya dia minta maaf, dia keliru, tidak komprehensif dan menciptakan kegaduhan. Kenapa saya bilang menciptakan kegaduhan? Sudah menjadi bagian rekomendasi dari Munaslup. Tadinya kita ini hanya minta Munaslup ini untuk satu agenda, ya, untuk memberi mandat kepada saya selaku ketua umum supaya saya berhak membuat Munaslup bersama. Tetapi karena perkembangan keadaan minggu-minggu terakhir ini, semua peserta di rapat komisi melahirkan rekomendasi. Artinya ada kegaduhan, kekacauan, dan kita tidak mau bahwa ini Peradi menjadi state organ dan terus yang lain adalah ormas. Loh. Jadi yang dimaksud dengan perhimpunan hakim seluruh Indonesia itu ormas. Apakah perhimpunan hakim itu ormas? Apakah perkumpulan jaksa itu ormas? Apakah itu perhimpunan purnawirawan Polri itu ormas? Mereka itu badan hukum. Bang. Kalau ormas dia tidak yang bukan berbadan hukum, silakan ke Dekumham, ke Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau dia berbadan hukum harus ke Menteri Hukum dan HAM. Dipahami nggak ini? Sampai sekarang sudah tercipta. Bagaimanapun saya akan minta suatu penjelasan lah. Kalau Pak Yusril tidak mau menerima kita, syukur kalau dia mau menerima penjelasan dari kita. Saya tahu memang style pribadinya beliau ini suka menggurui orang. Ya. Jadi saya sering menjuluki master segala ilmu, ya, MSI. Jadi kita mesti yakinkan, karena advokat ini memang kondisinya perlu dibuat suatu kesamaan. Cuman hasil daripada monitoring saya, hasil survei saya, hasil penelitian saya kepada teman-teman anggota AAI selama menjabat ketua umum 3 tahun ini, saya melihat bahwa semangatnya itu tidak bisa lagi kita masuk di wadah tunggal. Wadah tunggal yang mau kita capai adalah harusnya wadah tunggal mengenai kode etiknya, termasuk di dalamnya tunggal hakim kode etiknya.
karena memang sudah sangat liar sekarang advokat ini. Karena beberapa oknum yang liar, semua advokat tercap jelek. Kedua, akibat tercap jelek, maka di mata masyarakat kita ini udah menjadi rendah, direndahkan. Di mata teman-teman penegak hukum lainnya, hakim, jaksa, polisi pegawai negeri sipil, ada penyidik pegawai negeri sipil, instansi pemerintah melihat kita itu orang yang ternyata tidak taat azas, tidak taat hukum, dan kalau melakukan pelanggaran tidak ada yang nindak. Jadi saya bilang, saya harus koreksi, saya harus membantu pemerintah, saya harus bantu Pak Yusril. Kalau cita-citanya mau mengangkat advokat itu bagian daripada state organ, karena disebut di dalam undang-undang advokat adalah caturwangsa atau salah satu pilar penegak hukum dari 4 pilar. Oke, jadi advokat. Tetapi dengan mengatakan organisasi ini yang state organ, yang organisasi lain itu adalah gurem atau katakanlah ormas gitu ya, ormas gitu, itu tidak tepat. Seharusnya mesti dikoreksi, dan karena kegaduhan ini saya kira tidak berlebihan kalau saya juga meminta Pak Yusril mengoreksi dan minta maaf atas kekeliruan itu. Siap. Gini juga Bang, nah ini kan ada dari statementnya ataupun instruksi dari Pak Presiden nih, yang masalah bersih-bersih ini, gimana menurut Abang nih Bang? Nah, sebenarnya ini momentum. Jadi kemarin juga saya sudah lontarkan di dalam pengarahan Munaslup. Kita sekarang punya presiden baru. Presiden ini kan sangat gencar, sangat kita suka dengan pidatonya, dan muatan pidatonya itu baik dan kelihatannya original. Original sebagai kemauan dari pribadi Pak Prabowo selaku presiden. Nah, cuman yang kita lihat belum terlihatlah bagaimana keinginan itu terimplementasi. Yang namanya presiden itu adalah sosok manusia satu orang. Sementara kita bermasalah dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan jenis-jenis permasalahan. Bagaimana Pak Prabowo mengandalkan supaya cita-citanya itu tercapai. Gitu. Nah, sebagaimana itu supaya tercapai? Nah, dia harus memperlihatkan karena ini kan dilihat oleh para intelektual, akademisi, para politisi, para intelektual lah. Jangan kembali istilah omon-omon itu kan dipopulerkan sama Pak Prabowo. Jangan sampai itu senjata makan tuan. Sejauh ini secara sistematikanya belum kita lihat. Secara sistematikanya kita belum lihat bahwa kita sudah mempunyai grand design atau sistem bagaimana supaya pemberantasan korupsi itu bisa dicapai dengan maksimum. Terkait bagaimana fungsi advokat memainkannya di dalam. Nah, salah satu kerusakan hukum di negara ini jangan lupa bahwa di belakang mafia narkotika itu juga ada konsultan hukum. Di salah satu bagian daripada di belakang mafia narkotika itu ada juga akuntan untuk menyembunyikan kekayaannya supaya tidak terbaca atau supaya aman untuk pencucian uang. Jadi banyak pemain di belakangnya. Nah, yang harus dilakukan, yang perlu, katakanlah kalau saya katakan harus, kalau saya memerintah, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan, mewadahi advokat menjadi sumber pembenahan terhadap kekurangan baik advokat itu sendiri maupun sarana-sarana untuk dia boleh mempunyai imunitas yang baik, sehingga ketika dia menyuarakan ada korupsi, ada yang menerima suap atau ada yang mengharuskan kita menyuap. Kalau dalam pidana umum disebut itu pemerasan sebenarnya. Tetapi bagaimana supaya misalnya diciptakan satu sistem supaya advokat nyaman, kan paling banyak advokat ini terkait dengan urusan yang seperti itu. Gunakan saja advokatnya menjadi narasumber, buat satu institusi tempat dia mengadu, dan siapa yang melaporkan adanya itu harus dilindungi, sekalipun dia terlibat di dalamnya.
Jadi itu namanya harus terjadi perlindungan terhadap saksi mahkota, atau pengampunan, atau oportunitas, apalah yang disebut, tapi dibuat satu sistem yang ada payung hukumnya. Jangan diomon-omon. Yang kita maksud itu. Jadi kalau presiden menginginkan sesuatu, kita kan kelihatan ini omon-omon apa ada suatu gerakan. Kan ketika diomongkan satu isu, kira-kira jalannya akan begini. Walaupun jalannya itu belum dibuat, tapi berpikirnya sudah dilontarkan ke publik. Oh, betul lah itu. Masuk akal itu. Sama seperti dulu ketika Pak Jokowi, tanah itu untuk rakyat misalnya, keadilan sosial. Kalau begitu, sertifikasi gratis. Nah, seperti itu kan jelas. Bukan diomon-omon ini rakyat perlu kepastian hukum pemilikan tanah, tetapi ditindaklanjuti dia perintahkan supaya Menteri Agraria, Menteri Pertanahan itu membuat atau turun mensertifikasi, membuat ada program judikasi dan sebagainya. Jadi nyata di peran advokat harusnya mesti boleh lah. Kita ngambil kemarin ada satu presiden dari Bali. Bali merencanakan mengumpulkan semua advokat lintas organisasi. Mau mereka ada di sini sekitar 1.500 advokat di Denpasar ini. Langsung dibagi misalnya. Oke, setiap satu advokat mempunyai tanggung jawab menjadi bapak angkat dari satu desa. Desa di Bali ini ada 750. Jadi kalau ada 1.500 advokat, bila perlu ketika dia diangkat menjadi advokat, ditentukan wilayahnya mana. Wilayah yang dimana dia harus wajib memberikan konsultasi gratis untuk komunitas desa. Jadi dia tidak perlu harus berkantor di sana. Itu yang saya dengar kemarin, masukan yang bagus. Ini boleh. Bagaimana supaya Pak Prabowo itu bisa memberantas korupsi, bisa menjadi agen-agennya, hadirkan presiden di desa, pakai advokat untuk mengawasi apa. Kalau tidak jadi di sana penggusuran, kalau di sana terjadi penggusuran, kemana dia pergi? Jangan pergi yang nyari tentara yang saudaranya ada tentara. Jangan nyari saudaranya yang ada polisi. Langsung WA kepada konsultannya. Karena setiap desa itu ada 2 advokatnya. Kan hebat itu. Paling tidak sudah ada pertama memberikan masukan. Tunggu. Apa masalahnya? Kau datang ke sini jam segini kita ketemu. Apa masalah? Sudah ada yang yang real time, yang waktu seketika memberikan satu pencerahan, kamu harus begini dulu sementara sambil kita beda perkara. Contoh yang dari Bali ini, gimana kalau itu menjadi sebuah aturan hukum, bukan hanya diomon-omon, tapi implementatif. Nah, ini yang sudah waktunya 100 hari ini seharusnya memang presiden mengoreksi kinerja dari menteri, termasuk mengganti menteri-menteri yang cuman terlalu banyak menciptakan gaduh dan tidak ada kinerjanya. Terus menteri yang terkesan parsial atau berpihak. Ini saya kira bahwa Yusril adalah menterinya Peradi, bukan menterinya organisasi advokat yang lain atau advokat yang lain. Yusril menterinya Peradi. Jadi boleh kita kami yang bukan advokat Peradi misalnya tidak patuh. Boleh kan seperti itu. Nah, dia mengundang itu menjadi terjadi. Paling tidak dia telah mengundang banyak musuh. Sementara Prabowo 100 hari mengkonsolidasi diri, mendapat kekuatan dan validitas ada dia di tengah masyarakat dengan program-program yang paling tidak belum kelihatan nyata, tetapi secara grand berpikir, secara intelektual, secara ilmiah, boleh kita kata ini program baik, ini program akan jadi, ini program akan mentah, ini program akan gagal. Beri kesempatan publik menilai. Ini kan cuma kita rakyat masih begini. Nah, kita suka itu. Kita memang perlu dulu di awal-awal gebrak, karena supaya paling tidak kita akan ada suatu saat menagih janji. Ngomong ini begini, Palmer juga akan terus tagih nanti. Juga kita sekarang banyak nagih ke beliau, tapi mesti kita kasih tahu dengan jujur. Harus jujur kita kasih tahu dari sekarang. Pak, jangan terlanjur kiri kanan. Itu menterimu yang menciptakan kegaduhan tapi nggak kerja itu,
mesti ditinjau itu, gitu, ya kan? Gitu. Sebaiknya menahan diri, setiap pejabat publik harus menahan diri bicara parsial. Karena menciptakan kegaduhan. Bicara saja normatif, bicara saja kepentingan bersama, jangan kepentingan satu kelompok. Nah, itu disayangkan. Oke, terima kasih Bang sudah diluangkan waktunya ini untuk kita ngobrol-ngobrol santai, untuk mengetahui juga apa sih tujuan asosiasi ini, kan seperti Advokatnya ini. Nah, dalam artian kita juga sudah tahu, masyarakat juga tahu juga kalau Advokat sekarang sudah ada, supaya tidak takut lagi masyarakat untuk konseling ataupun mengadu ke Advokat. Dan itu perintah Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 2011, nomor 11 2016. Itu perintah kepada advokat. Perintah Undang-Undang Advokat memberikan bantuan hukum. Jadi itu hanya menjalankan undang-undang saja, tinggal Prabowo mengeluarkan perpunya saja atau peraturan PP-nya saja, peraturan pemerintah maksud saya. Bang, bisa minta dikit himbauan untuk masyarakat Bang, apa gimana Bang? Khususnya masyarakat umumnya masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali khususnya yang terkendala atau terkena masalah hukum, apakah itu anaknya melakukan bersentuhan dengan masalah hukum, apakah itu masalah warisan, apakah karena dipanggil polisi atau digugat cerai sama suami atau dicerai sama istri, tidak perlu panik dulu. Mari kita siapkan bantuan hukum dari pos bantuan hukum Asosiasi Advokat Indonesia, hubungi di wilayah masing-masing atau lembaga bantuan hukum yang ada di pengadilan, karena gratis berkonsultasi bagi orang yang tidak mampu. Jangan sampai terkriminalisasi karena ketidaktahuan. Kehadiran advokat perlu, dan jika Anda mencurigai sesuatu hal pelanggaran hukum, juga sebaiknya sebelum Anda mengadu, Anda berkonsultasi dengan ahli hukum, dalam hal ini advokat, supaya Anda tidak terkena fitnah. Dan hati-hati menggunakan medsos, karena undang-undang medsos itu ketat dan sangat karet. Setiap orang bisa kena pasal pidana pencemaran nama baik melalui sarana internet. Itu menjadi harapan saya. Dengan himbauan saya ini, masyarakat Indonesia makin dewasa, tumbuh kesadaran hukumnya lebih baik, dan kami sebagai advokat mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik. Baik, begitulah hasil perbincangan kita dengan narasumber kali ini, dan tunggu di Jarak Podcast selanjutnya.